Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Putra kembali dengan NIM 143240060 dari mata kuliah matematika. Di sini saya menjelaskan tentang materi bilangan polar. Yang pertama ada tujuan perkuliahan. Di materi ini, perkuliahan ini adalah bentuk polar pada bilangan kompleks beserta operasinya. Menggunakan kalkulator atau dengan fungsi trigonometri dapat digunakan untuk membantu perhitungan. Selanjutnya ada daftar isi. Yang pertama adalah representasi polar, notasi Euler, perkalian dan pembagian. Keempat, pangkat dan akar. Lalu yang selanjutnya ada representasi polar, yang dimana suatu bilangan kompleks dalam representasi kartesian Z sama dengan A plus BI. Yang pertama dapat dinyatakan juga dalam bentuk polar R0, lalu R disebut modulus dari Z, 3 disebut argumen dari Z, 4 argumen dihitung dari sumbu real. Yang kelima, R sama dengan akar A pangkat 2, B pangkat 2, 6, 0 sama dengan tan min 1 B per A. Yang dimana contohnya ada di samping kanan ya, yaitu ada diagramnya. Nah, di sini ada Y, B sama A, lalu Z sama dengan A plus BI. Yang di bawahnya lagi ada R 0, yaitu ada Z, R sama dengan 0. Yang kedua, representasi polar, yang dimana yang pertama adalah Z sama dengan 3 tambah 4I, 2 modulus R sama dengan akar A pangkat 2 B pangkat 2 sama dengan akar 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5. Yang ketiga ada argumen 0 sama dengan tan min 1 B per A sama dengan tan min 1 4 per 3 sama dengan 53,1 kuadrat. Yang dimana di sebelah kanan ini ada contohnya dengan diagram juga, yaitu Y4 3 sama dengan Z sama dengan 3 tambah 4 I. Lalu yang bawahnya lagi ada Y, lalu sama dengan Z sama dengan 5 dengan 531. Selanjutnya ada pangkat dan akar, yang dimana misal Z tambah 1 tambah I, lalu hitung Z pangkat 2 dan akar Z, lalu jawab, ubah dulu Z ke bentuk polar atau Euler dengan modulus R sama dengan akar 1 kuadrat 2 dan 1 kuadrat sama dengan 2 akar, lalu dengan argumen 0 sama dengan tan min 1 buka kurung 1 per 1 sama dengan 4,5. Selanjutnya ada pangkat dan akar. Misal Z sama dengan 1 tambah I, hitung Z kuadrat dan akar Z, jawab. Lalu ubah dulu Z ke bentuk polar atau Euler dengan modulus R sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2, dengan argumen 0 sama dengan tan min 1 buka kurung 1 per 1 tutup kurung sama dengan 45 derajat. Lalu dengan bentuk Eulernya Z sama dengan akar 2E kuadrat I 45 derajat. Lalu yang kedua ada akar Z sama dengan Z 1 per 2
sama dengan akar tutup kurung R dengan I kuadrat I 0 garis miring 2 sama dengan akar 2E 22,5 derajat sama dengan 1,1 ditambah 0,455I, dengan catatan pada contoh di atas kuadrat dapat dihitung dengan mudah pada koordinat kartesian, namun akar harus dihitung dalam koordinat polar. Selanjutnya ada dalil de Moivre. Dengan penutup, pada bagian ini kita telah bahas tentang representasi polar. Bentuk polar dapat menyatakan baik sebagai fasor. Yang ketiga, bentuk perkalian dan pembagian lebih mudah dikerjakan pada bentuk polar. Keempat, pangkat dan akar lebih mudah dikerjakan pada bentuk polar. Kelima, perhitungan perkalian, pembagian, pangkat, dan akar memerlukan banyak proses, yaitu menghitung sinus, kosinus, tan, min 1, akar, dan sebagainya. Lalu latihlah menggunakan alat bantu atau kalkulator. Yang keenam, alat bantu untuk perhitungan bilangan kompleks, MATLAB atau oktav, istilahnya oktav di komputer Anda. Ya, mungkin segitu saja dari materi saya. Saya Randy Putra Mangambali dengan NIM 143240060. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.